harusnya demokrasi itu ya pilihan langsung, misalnya setiap orang milih. Tapi pilihannya orang ini kan bisa dikendalikan. Akhirnya seolah-olah ini bebas, tapi sebenarnya enggak. Ada kuasa yang bermain sehingga kita mau enggak mau harus pilih itu saya. Jadi ya termasuk tadi sistem-sistem kekuasaan yang harusnya terbuka terus jadinya enggak lagi berdasarkan kapasitas tapi berdasarkan koneksi, berdasarkan kenalan, berdasarkan turun-temurun. Kalau katanya Aristoteles itu kadang-kadang politik itu lebih dulu kepentingan dibandingkan ideal. Iya. Justru manusia itu mulia dalam hidupnya ketika dia setia dengan nilai-nilai, ketika dia punya nilai untuk diperjuangkan, tidak sekedar mengalir saja mengikuti situasi. Jadi saatnya menurut saya kita juga punya nilai untuk ditegakkan, meskipun tidak abai dengan kenyataan. Kita itu anti berhala, tapi sebenarnya kita idolatri, mengidola-idola. Jadi ini menurut saya, ya mungkin kita tidak naik kelas. Sebenarnya kesadaran demokrasi itu sudah kita jalani lama dan kita menganggapnya ya sudah otomatis sekarang itu kita harus demokrasi. Tapi kita jarang berpikir dalam itu tadi. Karena ya tetap ada celah-celah. Ketika demokrasi misalnya dipakai oleh, karena demokrasi kan belum masuk itu aspek-aspek kayak katanya buku relasi-relasi kuasa ketika main. Harusnya demokrasi itu ya pilihan langsung, misalnya setiap orang milih. Tapi pilihannya orang ini kan bisa dikendalikan. Akhirnya seolah-olah ini bebas, tapi sebenarnya enggak. Ada kuasa yang bermain sehingga kita mau enggak mau harus pilih itu saya. Kalau enggak itu ada yang terancam ini dalam hidupku dan lain sebagainya. Nah ini yang jarang orang berpikir sejauh itu. Sehingga akhirnya apa? Yang berjalan kayak tadi, ini harusnya demokrasi kok terus turun-temurun. Oh ini kok ini harusnya. Kita jarang berpikir ke situ. Kita anggap ya wis memang biasanya begitu. Jalannya harus begitu saja. Ya, kalau bahasa sosiologi ya common sense. Jadi dia berubah dari ideal jadi common sense. Ketika itu common sense, orang terus tidak kritis. Jadi ya termasuk tadi sistem-sistem kekuasaan yang harusnya terbuka terus jadinya tidak lagi berdasarkan kapasitas, tapi berdasarkan koneksi, berdasarkan kenalan, berdasarkan turun-temurun. Kalau pengalaman dalam sejarah Islam, misalnya kita kenal bagaimana di era Khalifah 4, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, dan seterusnya ini, umat Islam pintar sekali berdemokrasi. Jadi bagaimana pemimpin itu dipilih yang memang kapasitasnya memadai, sesuai dengan yang paling diinginkan. Jadi oleh umat dan memang kualitasnya layak jadi pimpinan. Tapi belakangan kemudian ganti. Jadi itu makanya kalau katanya Aristoteles itu kadang-kadang politik itu lebih dulu kepentingan dibandingkan ideal. Jadi kemudian orang itu lebih milih ya pokoknya apa yang kita inginkan sekarang. Bukan ideal yang sudah kita patok kemarin-kemarin. Tapi menurut saya ya kadang-kadang kita perlu juga punya idealisme. Jadi tidak sekedar ya memang tuntutan situasinya begitu. Karena justru manusia itu mulia dalam hidupnya ketika dia setia dengan nilai-nilai, ketika dia punya nilai untuk diperjuangkan, tidak sekedar mengalir saja mengikuti situasi. Kan sekarang kita lihat variasi macam-macam itu biasanya yang kalau ditanya ya memang mengikuti situasi, mengikuti zamannya. Kalau jawabannya hanya kayak gini, itu kelihatan kita tidak punya prinsip, tidak punya nilai. Jadi saatnya menurut saya kita juga punya nilai untuk ditegakkan, meskipun tidak abai dengan kenyataan. Saya ingat satu kalimat bagus dari tokoh kita, wali kita, kebanggaan kita, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu punya kalimat begini, angeli ananging ora keli. Angeli itu mengalir, ora keli tapi tidak tenggelam. Jadi ya tidak apa-apa kita ikuti arus itu, tapi jangan tenggelam dong.
Tidak tenggelam itu berarti apa? Ya kita punya prinsip, punya ideal yang ingin kita tegakkan, punya ide-ide yang ingin kita semaikan. Tidak sekedar mengikuti situasi. Itu bayangkan Sunan Kalijogo era itu sudah punya kalimat luar biasa. Iya, jadi angeli ananging ora keli, mengalir tapi tidak tenggelam. Jadi ikut arus tapi tidak kita tidak tenggelam. Ya biar kan ada juga itu kalimat dari quotes yang sering disebut orang itu, hanya ikan mati yang ikut arus. Kalau ikan hidup dia tidak akan ikut arus begitu saja. Dia punya prinsip. Menurut saya ada unsur yang lebih bermain kalau untuk konteks masyarakat Indonesia. Itu main karena itu mayoritas-mayoritas. Tapi ada lagi mentalitas masyarakatnya. Siap. Masyarakat kita menurut saya sampai hari ini sebagian besar cara berpikirnya masih patronistik lah, feudalistik. Atau idolatri. Jadi fokusnya idolanya sebenarnya. Jadi dia mengidolakan siapa, ya itu yang dia ikuti. Jadi pemimpin-pemimpin, para leader, para patron-patron di tengah masyarakat, itu nanti akan jadi kunci. Jadi siapa yang diidolakan, siapa yang diikuti oleh rakyat, oleh masyarakat, dia nanti yang jadi kunci mau dibawa kemana. Ini situasi ini ketika ditambah media digital yang serba viral tadi. Ini tambah. Jadi kita itu anti berhala, tapi sebenarnya kita idolatri, mengidola-idola. Iya. Jadi saya mengidolakan siapa. Kalau sudah idola, pokoknya tidak mungkin salah sudah. Iya. Itu kita berpikir kita kan begitu. Idolakan tokoh ini, pemimpin yang ini, ustadz yang ini dan lain sebagainya. Itu kita terus terkotak di situ, tidak mungkin salah. Maka akhirnya apa nanti yang memegang pengaruh? Para idola ini. Ya. Dan bagaimana mereka mempertahankan pengaruh keidolaannya, status quo bahwa dia harus tetap jadi idola. Nah itu nanti akan banyak cerita-cerita pencitraan, viralitas, dan lain sebagainya. Nah ini nanti akan jadi kunci di situ. Saya tidak tahu cara mengubah mindset sebagian besar kita. Ada yang bilang yes memang seperti itu orang timur. Tapi ya masa begitu, kalau manusia itu kan seperti apa yang dia inginkan, sebenarnya kan bisa saja dia ingin membentuk dirinya maupun masyarakatnya. Jadi kalau menurut saya ini justru akan sangat berpengaruh. Yeah. Makanya siapa yang diidolakan masyarakat ini jadi kunci-kunci. Mendeteksinya gampang, sebentar lagi kan 2024 itu. Yeah. Siapa yang didekati orang-orang yang nyalon itu biasanya idola-idola ini. Iya, jadi idola-idola ini yang akan mendekati siapa, mencari orang-orang yang banyak diidolakan dan lain sebagainya. Itu cara berpikir ini berulang terus. Ini menurut saya, ya mungkin kita tidak naik kelas.